Selamat datang di channel Yudhagani Mobil. Nissan Grand Livina XV 1.8 Ultimate tahun 2011 transmisi otomatis. Mobil ini pesanan Pak Pino dari Jakarta Selatan, yang kemarin saya dapatkan unitnya dari Pamulang, Tangerang Selatan. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga bisa dapat referensi mulai dari update harga pasaran saat ini, dapat informasi kondisi mobil bekas dan cara pengecekannya. Saya juga akan review detail mulai dari spesifikasi mesin dan fitur-fiturnya. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Pertama yang akan saya bahas mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah, hanya sudah agak menguning ya. Yang seperti ini bisa dibongkar kemudian dibersihkan dalamnya dan disilan ulang. Nantinya akan bening lagi. Satu lampu 100.000. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Kondisi saat ini ada cat ngelupas ya. Seperti ini umur, bule, kepanasan, sudah lama. Yang seperti ini bisa dicat ulang jika ingin mulus lagi. Fog lamp bagian kanan ini utuh, ring chrome-nya juga masih bagus, hanya sama sudah agak menguning ya. Sama, untuk pembongkaran satu lampu itu 100.000. Dibersihkan dalamnya kemudian disilan ulang. Chrome-nya di grill ini masih baik. Bumper depan ini jika ingin mulus total dicat ulang. Karena ada yang luka juga. Untuk pecah parah sih tidak ada, hanya bule, cat ngelotok. Jika ingin mulus dicat ulang. Hitungannya satu panel, satu bumper. Fog lamp bagian kiri sama dengan kanan. Utuh, ring chrome-nya bagus, hanya sudah agak menguning. Jadi hitungannya sama jika ingin dibersihkan total 100.000. Headlamp juga sama, bagian kiri ini dengan kanan sudah agak menguning. Jadi 4 lampu ya dibersihkan, kemudian dibongkar dalamnya dan disilan ulang. Jika ingin bening total 400.000 jadi 4 lampu. Tebalan catnya saya akan ukur dengan alat coating thickness 171 mikron. Sudah pernah dicat ulang satu kali untuk kap mesin ini. Velgnya masih original 15 inci. Kondisi cat velgnya jamur-jamur ada ya, seperti ini. Untuk jamur sih bisa hilang nanti di salon, kecuali yang luka. Untuk luka sih velgnya tidak ada, masih enak dilihat ya. Jadi untuk velg bisa dilewat bagian depan kanan ini. Profil bannya 185/65 ring 15. Produksi bannya di tahun 2021. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2021, jelas masih layak sekali dipakai. Ketebalan juga di 7,50 mm. Jadi ban depan kanan mobil ini masih layak sekali dipakai. Kemudian untuk kampas rem bagian depan kanan masih tebal. Kampas remnya di atas, besinya di bawah. Nah ini. Jadi untuk kampas rem mobil ini bagian depan masih tebal, masih layak sekali dipakai. Liner fender bagian kanan ini utuh. Spakbor depan kanan, baret-baret halus seperti ini ada. Untuk baret halus sih bisa hilang dipoles, kecuali yang luka tidak bisa dipoles. Mikasen utuh. Catnya spakbor depan kanan ini 137 mikron, sudah pernah dicat ulang satu kali. Spion bagian kanan ini mikasen utuh, ada stiker. Biasanya ada stiker seperti ini, ada lecet ya. Jadi saya hitung jika dibuka stikernya saya pahitkan, catnya ngikut ke stiker. Jadi jika ingin sempurna, nanti jika stikernya dilepas, catnya ngelotok, ya harus dicat ulang. Pilar-pilar ini kondisi catnya baik. Ketebalan catnya 76 mikron, masih original. Bagian atap sama, masih original, masih di bawah 100 mikron. Antena utuh. Di bagian ini ada penyok. Untuk penyok sih sebenarnya jika ingin langsung jadi beberapa jam saja bisa masuk di Ketok Magic. Tapi per titik 500.000, agak mahal. Dan jika ingin dicat ulang juga bisa, bagian ini masuk ke body repair nantinya. Jika ingin dicat mobil ini, misalnya bumper depan kan kurang baik ya.
Bagian atas ini tidak ada lecet parah, hanya jamur bisa hilang nanti dipoles. Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2021 dengan bagian depan sama rata, masih 7 mm lebih. Velgnya bagian belakang kanan ini kondisinya baret-baret, ada ya bagian ini luka. Jika ingin sempurna dicat ulang. Untuk satu velg 150.000 jika ingin dicat ulang hitungannya. Pengereman bagian belakang tromol sudah saya cek mulai dari parking brake-nya, remnya, kampas rem bagian belakang masih bagus. Spakbor belakang kanan kondisi catnya baret-baret halus ada. Ketebalan catnya 154 mikron, sudah pernah dicat ulang. Pecah parah tidak ada. Ketebalan catnya 146 mikron, sudah pernah dicat ulang. Di bagian pintu driver ada luka-luka sedikit. Ini bekasnya membuka pintu kena tembok ya. Ini juga jika ingin mulus dicat ulang. Ketebalan pintu driver ini 168 mikron, sudah pernah dicat ulang. Ketebalannya masih baik. Las titik pabrikannya ada. Ini jadi jelas mobil ini tidak pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping karena pilar-pilarnya masih original dan las titik pabrikannya juga utuh. Dan untuk pintu bagian driver ini juga utuh. Semua sealer pintu mobil ini utuh. Jadi bagian samping kanan ini kemungkinan pernah ada lecet tadinya, kemudian dicat ulang. Ketebalannya sudah kita ukur, catnya tidak tebal, tidak ada dempul tebal. Jadi hanya pernah ada lecet kemudian dicat ulang, bukan bekas tabrakan keras. Dan ini untuk bagian belakangnya. Stop lamp bagian kanan ini utuh. Ada tambahan aksesoris. Ini bisa dilepas jika ingin tidak menggunakan cover ini. Bagasi belakang kondisi catnya baret-baret halus ada. Seperti ini luka, jika ingin sempurna dicat ulang. Kecuali yang seperti ini bisa hilang dipoles. Ketebalan catnya 142 mikron, sudah pernah dicat ulang. Dan untuk kaca film bagian belakang ini sudah rusak ya, lemnya sudah ngelupas. Nanti saya akan perlihatkan dari dalam. Stop lamp bagian kiri utuh, tidak ada yang pecah. Sama dengan bagian kanan ada cover tambahan aksesoris. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Ada luka juga di bagian ini. Ada sensor mundur 2 titik. Pecah parah tidak ada, hanya baret luka, baret halus. Tapi memang kalau luka itu tidak bisa dipoles, jika ingin mulus lagi dicat ulang. Bagasi hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini bagian bagasi belakangnya. Trim bagian kanan utuh, hanya ada sedikit-sedikit kotor ya. Nanti hilang di salon. Di sini ada tambahan karpet, originalnya ada. Ini hanya dilapis saja. Nah ini ya originalnya. Jika ingin dilepas bisa. Di sini ada tempat penyimpanan, toolkit, kunci roda, dongkrak semuanya ada. Dan untuk ban serep posisinya di bawah sini. Jadi kita harus buka dulu ininya. Ada 2 level tempat penyimpanan seperti ini. Nah ban serepnya ada di bawah sini. Di sini tidak ada korosi, hanya kotor saja ya. Perlu di salon. Dan untuk ketebalannya ban serep ini saya akan ukur 6,09 mm. Masih layak dipakai. Velgnya juga full size. Dan untuk sealer bagasi belakang ini utuh. Dan ini untuk rear cross membernya. Ini las titik pabrikannya masih presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya belum pernah ada tabrakan keras dari belakang, karena mulai dari sealer bagasinya masih utuh dan rear cross membernya juga utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2021. Ketebalannya sama rata dengan yang lainnya, 7 mm lebih, masih layak sekali dipakai. Velg belakang kiri cukup banyak lecetnya. Jadi jika ingin bagus lagi
cat ulang. Satu velg hitungannya 150.000. Untuk ampas rem bagian belakang kanan kiri sudah kita cek masih bagus. Dan untuk fender belakang kiri baret-baret halus ada seperti ini, bisa dipoles. Ketebalan catnya 146 mikron. Sudah pernah dicat ulang satu kali. Pintu belakang kiri ada baret-baret halus seperti ini. Ini bisa hilang dipoles, kecuali yang luka ya. Ketebalan catnya 132 mikron. Sama, sudah pernah dicat ulang satu kali. Pintu depan kiri kondisi catnya baik, tidak ada pecah warna. Baret-baret halus seperti ini bisa hilang dipoles. Ketebalan catnya 137 mikron. Sudah pernah dicat ulang satu kali. Mikasen bagian kiri kondisinya utuh. Ada stiker ya kanan kiri. Ini jika dilepas, biasanya sih catnya itu nempel di stiker ya, jadi saya pahitkan. Jika ingin dibuka, nanti jika catnya ngikut ke stiker ya harus dicat ulang karena pasti bule. Tapi mudah-mudahan sih catnya tidak ngikut ya. Jadi kita tidak tahu karena di stiker. Nanti kita akan coba lepas dulu. Spakbor depan kiri kondisi catnya baik. Mikasen kanan kiri utuh. Ketebalan catnya 147 mikron. Sudah pernah dicat ulang. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2021. Ketebalannya sama rata dengan yang lainnya. Jadi untuk mobil ini keempat ban produksi di tahun 2021. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Jadi jelas mobil ini keempat ban semuanya masih layak sekali dipakai. Untuk kampas rem itu semuanya kanan kiri. Nah ini ya, kampas remnya masih tebal. Jadi untuk kampas rem bagian depan, bagian belakang masih layak dipakai. Untuk velg catnya bagian depan ini ada luka juga. Beberapa saja sih belakang kiri yang lumayan banyak lecet. Jadi jika ingin beberapa saja velgnya dicat juga bisa. Atau semua velg itu hitungannya jika borongan itu 500.000. Liner fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini catnya yang original di pilar-pilar, di bagian atap, di bagian beberapa pintu, dan yang pernah dicat ulang di bumper, kemudian di kap mesin, di pintu. Dan itu sangat wajar sekali. Namanya juga mobil dipakai, pernah ada lecet kemudian dicat ulang. Saya punya alat pengukur ketebalan cat. Jadi mobil ini semuanya kita sudah ukur, tidak ada dempul tebal. Artinya tidak ada indikasi bekas tabrakan keras, hanya pernah lecet kemudian dicat ulang. Dan untuk kondisi saat ini juga banyak yang lecet, namanya juga mobil bekas dipakai, kena nyenggol, kemudian kemungkinan lagi kena kerikil, bisa jadi lecet-lecet, penyok-penyok halus. Saya hitung ada 5 titik. Bumper depan, di beberapa pintu, fender, bumper belakang, kemudian di pilar-pilar yang penyok itu. Jadi jika ingin dicat ulang lagi, jika ingin mulus total lagi 2.500.000. Keliling semuanya dicat ulang. Yang tidak bisa dipoles, yang luka-luka itu dicat ulang. Kemudian di velg. Velg hitungannya 4 velg 500.000. Jadi ingin total semuanya mulus 3 juta untuk perbaikan eksterior mobil ini. Dan ini sebenarnya bukan PR fatal. Jika pemesan tidak masalah di bodi lecet, itu bisa dilewat. Artinya untuk pecah parah sih tidak ada. Namanya juga mobil bekas, jika ada lecet, misalnya pemesan tidak masalah, lumayan 3 juta dilewat. Tapi karena saya ada body repair dan saya pengecekannya detail, jika ingin memang dimuluskan semuanya saya bisa bantu dicat ulang. Totalnya 3 juta berikut dengan velg dan bodi. Nissan Grand Livina XV Ultimate tahun 2011 ini mesinnya ada 2 varian. Pertama 1500 cc dan 1800 cc. Mobil ini 1800 cc, 4 silinder, tenaganya 126 horsepower, torsinya 174 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan. Lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya review tes rata-rata dalam kota 11-12 km per liter. Dan untuk rute luar kota 13-14 km per liter.
Dan ini suara mesinnya. Halus, standar, normal. Tidak ada suara-suara kasar. Kemudian dari dalam mesin ini tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi mesinnya masih normal, pembakarannya masih sempurna. Air radiator ini menggunakan air coolant. Untuk packing dan seal di bagian engine, bagian packing cover valve kering, gearbox atas kering, dan ini untuk bagian bawahnya. Silas roda kiri kering, karter gearbox matic kering, silek as kering, karter mesin kering, silas roda bagian kanan juga kering. Jadi mobil ini untuk packing dan sealnya masih aman, belum ada yang minta waktunya diganti. Mobil ini kilometernya 90.000, dan untuk catatan penggantian oli berikutnya untuk oli mesin ada di kilometer 93.000 ganti oli mesin berikutnya. Yang tidak ada itu catatan oli penggantian transmisi otomatis. Biasanya setiap 50.000 km ketemu lagi di 100.000 km. Tapi karena tidak ada catatannya, jadi saran saya diganti saja untuk oli transmisi otomatis ya. Ini hasil tes masing-masing olinya. Oli mesin di sini olinya ada sesuai di takarannya. Ini hasil tes olinya. Kita tunggu beberapa saat. Alat ini sedang membaca olinya. 81,6%. Alat ini menunjukkan oke, artinya sesuai. Olinya masih bagus, nanti di kilometer 93.000 ganti oli mesin berikutnya. Untuk jenis matic konvensional AT bisa dicek, ada dipstick olinya. Ini ada, olinya masih merah. Kita tunggu beberapa saat. Alat ini sedang membaca olinya. 41,9%. Alat ini masih menunjukkan oke, artinya olinya ada, bagus. Tapi karena tidak ada catatannya, saran saya diganti. Agar kedepannya kita tahu ganti oli transmisi otomatis berikutnya kapan. Untuk penggantian oli transmisi otomatis 500.000. Minyak rem menggunakan jenis minyak rem DOT 3. Kita akan sesuaikan di DOT 3. Ini ya, 2,4%. Alat ini sudah menunjukkan tanda seru, artinya sudah ada beberapa kadar air. Jadi saran saya dikuras, karena bisa merusak booster rem dan master remnya. Untuk kuras minyak rem 200.000. Aki juga kita cek kesehatannya. Mobil ini menggunakan aki merek GS 45 ampere 12 volt. Ini hasil tester akinya. Menggunakan aki basah, CCA-nya 300, please white. Good, masih bagus sekali akinya. Histori pembeliannya juga ada di tahun 2020. Masa pakai aki itu 4-5 tahun. Jadi masih layak dipakai. Kap mesin ini utuh, cat dalamnya masih original, sudah dapat peredam. Kotor-kotor bisa hilang nanti di salon. Cross member depan, apron, bullhead, las titik pabrikan, semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Kunci dapat satu seperti ini. Remote-nya original. Untuk Nissan Grand Livina L10 dia belum ada immobilizer. Jadi jika mau dibuatkan kunci cadangan 170.000. Itu sudah berikut dengan ukir dan anak kuncinya. Remote-nya masih aktif. Door trim bagian driver. Di bagian ini ada yang ngelupas ya kulitnya. Ini bisa dirapikan, bisa dilem lagi nantinya. Di wood panelnya ada bekas tangan ya, seperti ini. Memang untuk Nissan Grand Livina wood panelnya kurang baik. Ini bisa di stiker karbon jika ingin rapi. Per titik stiker itu 50.000. Atau mau di repaint juga sekalian dicat. Mau request warna hitam atau grey bisa. Power window 4 pintu auto sisi driver. Sudah lengkap, ada window lock dan ada power door lock terpisah. Di bawah sini ada speaker dan door pocket. Kaca film bagian driver masih bagus, hanya di sampingnya dia ada yang kurang bagus ketika naik ya. Nah ini jika ingin diganti per kaca film itu 100.000, kecuali yang besar kaca depan itu 150.000. Untuk autonya, power window-nya ini masih aktif,
Kemudian kaca film bagian depan kiri kondisinya baik, power window-nya juga aktif. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya baik, power window aktif. Kaca film bagian bagasi belakang. Nah, di sini lemnya sudah ngelupas ya. Seperti ini juga sudah saya sampaikan. Untuk kaca film bagian bagasi belakang, hitungannya karena besar 150.000 jika ingin diganti. Kaca film bagian baris ketiga sudah kerut-kerut juga sama, minta waktunya diganti. Saya hitung ada 4 berikut dengan driver. Hitungannya jika beberapa seperti ini 300.000. Tapi jika ingin semuanya total diganti, depan, belakang, kanan, kiri, kaca depan juga diganti, itu di 500.000. Jadi ini bagaimana pemesan? Ataukah mau beberapa yang diganti? Apakah semuanya yang diganti? Electric mirror posisinya di sini, tombolnya bagian kanan ini electric mirrornya aktif. Hanya dia nekannya agak keras ya. Tombolnya ini nekannya harus benar-benar keras. Ini juga bisa diservis. Sudah saya sampaikan kepada pemesan juga jika ingin diservis sekitar 200.000. Pernah soalnya dibersihkan tombol-tombolnya, jalur kabelnya dirapikan ulang. Kemudian bagian kiri sama masih aktif, hanya perlu nekannya agak keras ya. Kemudian door trim bagian depan kiri utuh, plafon bagian depan kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Sedikit-sedikit kotor ada, nanti bisa hilang di salon. Dan untuk joknya Grand Livina XV Ultimate ini dia sudah kulit, kondisinya pasti kulit itu ada retak ya. Dan ini retak parah sih tidak ada, masih wajar sekali retaknya. Kemudian jika ingin diganti beberapa juga bisa, karena saya di sini ada tim detailing interior. Ini bisa per baris. Hitungannya per baris itu 150.000. Jadi ini satu, kemudian bagian ini, jika bagian itu mau dilewat bisa 1, 2, 3. Kemudian nih bagian driver. Sama ada retak-retak tipis saja wajar. Jika tidak masalah, namanya juga kulit ya, retak itu wajar, bisa dilewat, ini bukan masalah fatal. Tapi di sini karena saya ada tim detailing interior, saya juga bisa bantu jika ingin di retrim, diganti ulang kulitnya. Kita cari warnanya yang sama. Bagian depan kiri ada 3. Nah, ini jika mau diganti bagian ini 4 ke sini. Kemudian ini misalnya tinggal dikalikan saja 150 per barisnya. Untuk pengaturan jok ada sliding, ada reclining, pembuka tangki bensin posisinya di sini, pembuka kap mesin di sini. Ini cover fuse box, tombol electric mirror tadi. Ini aslinya dummy ya. Dan ini bekasnya sih untuk lampu bawah. Dan ini dilepas. Jadi ini fungsinya bisa untuk membuat tombol atau dibelikan dummy-nya juga bisa, banyak di marketplace. Ventilasi AC bagian kanan ini utuh. Door trim bagian belakang kanan utuh, detailnya tidak ada yang cacat. Di bawah sini ada speaker dan door pocket. Door trim bagian belakang kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian baris kedua ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Sedikit-sedikit kotor ada, nanti bisa hilang di salon. Dan untuk headrest Ultimate atau HWS, dia ada monitor seperti ini bawaannya. Bagian kanan ini masih hidup, tapi displaynya sudah seperti ini ya. Namanya juga dari tahun 2011, wajar, sudah panas layarnya. Dan bagian kiri mati. Ini juga sudah saya sampaikan kepada pemesan. Ini sebenarnya jika ingin menggunakan headrest ini saja, itu bisa dibelikan mesinnya. Artinya mesinnya ini kita ganti. Yang monitor sebenarnya untuk di dashboard yang berdiri. Nah, itu mesinnya ditaruh di sini. Itu lumayan rapi. Saya sering ngerjain untuk Nissan Serena. Jadi headrestnya ini bisa terpakai, tidak perlu ganti. Untuk monitor yang di dashboard itu juga kanan kiri itu di 500.000. Jadi berikut dengan instalasi pemasangan 750.000. Atau ada yang sudah berikut headrestnya satu set, dibuka ininya kemudian diganti headrest satu set. Itu banyak di marketplace juga. Harganya ada yang 900, ada yang 1,2 juta. Tapi ininya nanti dilepas. Ini kan original ya. Jadi ada dua pilihan.
Di bawah sini ada ventilasi AC untuk Nissan Grand Livina, semuanya ada. Seat back pocket masing-masing dapat. Dan untuk jok baris kedua ini sama kulit. Yang retak ada di bagian ini. 1, bagian ini 2. Beberapa ada ya, beberapa ada yang bisa dilewat seperti atas, bagian ini. Nah, bagian ini wajib diganti karena sobek. Bisa diganti juga per baris 150.000 yang saya jelaskan. Jadi pemesan tinggal milih mana yang mau dilewat dan mana yang mau diganti kulitnya. Kemudian untuk akses ke belakang ini tuasnya, sliding ke depan. Door trim bagian baris ketiga bagian kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Bagian plafon baris ketiga ini kondisinya utuh, hanya sedikit kotor, bisa hilang nanti di salon. Jok baris ketiga ini kondisinya utuh, tidak ada retak parah karena jok baris ketiga jarang diduduki ya. Kemudian trim bagian kanan kondisinya utuh, seat belt sampai baris kedua, hand grip sampai baris ketiga, model retract. Untuk headrest totalnya dapat 6, adjustable. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir, besi-besi di dashboard ini tidak ada karat, kemudian kepala bautnya juga masih putih banget. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Dan ini surat-suratnya, ini STNK-nya. Mobil ini pajak per tahunnya 2.190.000 PKB-nya. Saat ini pajaknya hidup bulan 10 2023, platnya 2027. Surat-surat ini sudah saya cek semuanya, keasliannya, nomor rangka dan mesin juga semuanya sudah saya cek sesuai. Faktur masih disimpan. Mobil ini tangan kedua. Mobil ini sebelum saya bayar sudah saya diagnosa, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Di video ini akan saya perlihatkan ini hasil diagnosanya. Di sini kita akan pilih Grand Livina L10 2008 ke atas, yes. Diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung, kita akan tunggu sampai 100%. Oke, sudah 100%. Engine bagus, transmisi bagus, ABS bagus, airbag bagus, semuanya pas, no fault. Jadi jelas ya, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Kelistrikan mobil ini normal. Kilometernya ini 90.000. Dan ini untuk kondisi setirnya. Wood panelnya masih bagus dan setirnya itu masih original, belum di retrim. Rata-rata kan sudah dibuang ya, diganti dengan kulit baru dan ini masih original. Hanya memang ada beberapa yang luka ya di sini ya. Itu bekasnya saya tanyakan ke ownernya, itu bekas kunci stang. Kunci stang di bagian ini rusaknya bekas itu. Kemudian bekas cover setir. Nah ini ya, setengah dia ke bawah itu dia lecet, setengah ke atas dia bagus. Dan saya tidak lihat ini saja, pedal rem tidak ada sedikit pun yang habis. History service sih ada. Saya lihat di sini di tahun 2021 tercatat di kilometer 84.000 dan di sini 2017 tercatat di kilometer 69.000. Jadi jika kita melihat dari ciri-cirinya, pedal gas tidak ada sedikit pun yang habis, history service-nya ada. Mobil ini kilometer 90.000 masuk akal. Ya meskipun setirnya seperti ini ya, karena material untuk kulit itu pasti ada retak, kemudian ngelupas. Dan yang seperti ini bisa di retrim atau dibelikan cover setir juga tidak kelihatan ya, setengah ke atas dia masih bagus. Untuk cover setir paling sekitar 250.000 itu yang bagus banget. Dan jika mau di retrim, dibungkus dengan kulit ulang, saya juga ada tim detailing interior ya, jadi bisa untuk bungkus setir itu retrim 400.000. Jadi ini tergantung pemesannya. Dan ini indikatornya tidak ada yang dimatikan. Cek engine di bagian kiri, tekanan oli, aki, ABS di sebelah kiri, kemudian electric power steering di sebelah kiri, airbag di kanan atas. Saya akan nyalakan mesinnya. Bagus ya, ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki semuanya mati, airbag, ABS semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi kita sudah diagnosa, hasilnya pas semua, no fault. Jadi jelas ya, mobil ini kelistrikannya bagus. Power steeringnya enteng, ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif, kemudian kaca depan ini, kaca filmnya masih baik.
wipernya bagian depan ini ngipasnya sudah nyisa ya, seperti ini. Airnya masih aktif, jadi baiknya diganti karena ngipasnya sudah kurang baik. Untuk karet wiper kanan kiri bagian depan ini 150.000. Wiper belakang aktif, masih baik. Dan ini kondisi dashboardnya tidak ada yang pudar, ada tambahan tweeter di pilar A. Di sini juga ada mainan anak-anak, tidak ada pudar. Dashboardnya utuh, ventilasi AC bagian depan kiri utuh. Ada tambahan untuk menaruh gadget, laci masih bagus. Ventilasi AC bagian tengah ini masih bagus. Head unit, monitor masih aktif. Inputnya sudah bisa memori dan DVD. Hanya layarnya sudah agak seperti ini ya. LCD-nya sudah agak kena panas ya. Tapi masih bisa terlihat. Head unitnya aktif. Lampu hazard masih aktif. Kemudian AC-nya di tengah untuk kecepatan, di samping kiri untuk arah semburan ke badan dan ke kaki, di atasnya untuk open close air, di samping kanan untuk suhu. Ini untuk rear defogger, AC-nya juga dingin. Ini saya akan perlihatkan dengan alat termometer dan kecepatan angin. Ini kecepatan 1 dapat di 2,0. Ini dari 30 derajat Celcius ya. Kita akan tunggu. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Saat ini sudah dapat di 23,6 derajat Celcius. Ini juga bisa akan turun lagi dari 30 derajat Celcius tadi ya. Jadi jelas mobil ini AC-nya dingin. Di paling bawah sini ada soket lighter, ada 2 buah cup holder, dan ini tuas transmisi otomatisnya Girate 4 speed konvensional. Sudah ada shiflock untuk parkir paralel. Maticnya sudah saya coba mulai dari mesin dingin sampai panas, masih normal. Parking brake mechanical ini ya, masih pendek, jadi kampas remnya masih bagus. Pengaturan seat belt di sini fix, keadaannya fungsinya masih bagus. Hand grip fungsinya semuanya masih bagus. Sun visor bagian penumpang depan ada vanity mirror, keadaannya masih bagus. Sedikit-sedikit kotor nanti bisa hilang di salon. Spion tengah dyneck keadaannya masih bagus. Sun visor bagian driver keadaannya masih bagus. Di sini ada card holder. Kotor-kotor bisa hilang nanti di salon. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Pino dari Jakarta Selatan. Untuk kaki-kaki mobil ini tidak ada perbaikan, masih senyap, suspensi juga masih stabil. Jadi mobil ini layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, kilometer juga tidak tinggi. Ketiga, poin tersebut di mobil bekas sudah bagus sekali. Dan seringnya ada ketiga PR fatal tersebut di Nissan Grand Livina. Jadi kita harus hati-hati dalam membeli mobil bekas. Kemudian untuk PR-nya juga rata-rata seperti ini untuk Nissan Grand Livina. Kita harus ada spare dana untuk rapi-rapi. Jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, Nissan Grand Livina XV Ultimate tahun 2011. Untuk update harga saat ini dana aman di 90 juta sampai 95 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi. Dan sudah berikut dengan jasa saya, sudah saya totalkan. Untuk mobil ini sih pembelian di 83 juta. Sebenarnya memang untuk PR-nya jika pemesan dananya minim bisa beberapa dilewat. Contohnya bodi itu tidak fatal, hanya kurang enak saja dilihat. Jika memang tidak masalah di bodi lecet, namanya juga mobil bekas tahun 2011, diwajarkan. Lumayan dilewat 3 juta. Kemudian lagi jok misalnya retak-retak, namanya juga mobil tahun 2011 sudah umur. Misalnya diwajarkan, dilewat lumayan. Jadi ini bagaimana pemesannya? Kita totalkan 90 sampai 95 juta, itu sudah semuanya kita adakan spare dana untuk rapi-rapi. Karena memang rata-rata PR-nya seperti ini. Dan jika Anda dananya minim, beberapa ada yang dilewat, jelas dananya akan ada sisa. Saya juga tidak all in, semuanya ada hitungannya mulai dari harganya kita akan sampaikan kepada pemesan. Pemesan juga bisa nawar langsung mobilnya kepada yang punya mobilnya, kepada ownernya. Seperti Pak Pino ini juga langsung nawar sendiri ke
owner mobil ini. Jadi semuanya saya tidak all in, semuanya ada hitungannya. Jadi tergantung dana pemesan. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silakan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil. Di Instagram Anda bisa tanya-tanya. Misalnya Anda sedang cari mobil apa, kemudian Anda punya budget segini dapat mobil apa. Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Nanti kita akan balas di situ. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Nomor ini juga ada WhatsApp-nya. Jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya, kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah fix dengan harga yang kita ajukan, sudah fix mau masuk pesanan, silakan konfirmasi. Nanti kita akan kirim format pesanannya. Kemudian proses masuk pesanan, saya 1 bulan buka 1 sampai 2 kali pemesanan untuk 10 orang pemesan. Jadi kita terima dalam 1 bulan itu 20 orang pemesan terbaru. Prosesnya silakan Anda lihat saja update-nya di Instagram, di story, kemudian di status WhatsApp. Jadi di setiap 5 list pesanan tersisa, kita buka pesanan terbaru. Jadi jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda lihat saja update-nya. Karena mohon maaf, kita balas pesannya bertahap. Jadi di setiap mau buka pesanan kita baru bisa balas pesan WhatsApp-nya. Jadi silakan jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan lihat update-nya saja. Sudah mendekati 5 list pesanan, silakan ditunggu. Pasti kita akan balas pesan Anda. Dan jika Anda sabar, pasti Anda juga bisa masuk di list pesanan. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.